Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mafia SMA. Oke, hari ini kita bakal bahas soal SBMPTN lagi. Kita balik lagi ke fisika ya, untuk materi hukum Newton. Langsung aja ke soal yang pertama. Ini soal dari SBMPTN tahun 2019, nomor 23. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami dua gaya konstan seperti ditunjukkan gambar dengan F sama dengan 10 Newton. Kecepatan pada saat T sama dengan 0 sekon adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per sekon kuadrat berturut-turut sama dengan. Oke, di sini berarti oke, gayanya konstan, setelah itu licin ya. Berarti nggak ada gaya geseknya. Terus ini ada kecepatan awal ya. Berarti saat T sama dengan 0 berarti kan kecepatan awal. Itu 2 meter per sekon ke arah kiri atau V0 ya. Terus ada, oh ya di bawahnya ada ya, di gambar itu ada gaya ke bawah sama ke arah kanan. Oke, kita gambar dulu ya. Oke, gambarnya awalnya seperti ini ya. Di sini ada balok atau benda ya. Terus di sini ada gaya ke bawah. Oke, gayanya kita pakai warna lain aja. Sini. Terus ada yang ke arah sini. Yang ini 3/5 ya. 3/5 F, yang ini 4/5 F. Ini adalah massa M. Oke, berarti di sini bisa kita tambahkan ya untuk W dan N. Ada gaya normalnya. Oke, terus untuk komponen yang diketahui ada massa 2 kg. Habis itu nilai F itu adalah 10 Newton. Kemudian saat T sama dengan 0, itu kecepatannya 2 meter per sekon ke arah kiri ya. Berarti V0-nya sama dengan min 2 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah gaya normalnya itu berapa dan juga percepatannya ini berapa. Oke, langsung aja nih kita bahas. Nah, usahain ketika menghadapi soal tentang hukum Newton, terutama yang di situ pasti ada gaya ya, diusahakan agar digambar karena penting ya untuk mengetahui arah dari tiap gaya tersebut, dan juga biar nggak ada satupun gaya yang terlewat karena rawan sekali ya, nanti akan berakibat pada salah hitung. Yang pertama, kita mau cari gaya normalnya dulu ya, gaya normalnya dulu. Nah, kalau gaya normal ini kan kita udah tulis tadi ya, arahnya ke arah atas, berarti kan ini sama dengan sumbu Y ya, gaya yang searah dengan sumbu Y. Nah, gaya yang searah dengan sumbu Y ini harusnya sigma Fy sama dengan 0 karena nggak ada pergerakan benda ke arah atas ataupun bawah ya. Meskipun ada gaya tapi bendanya akan tetap ada di level tersebut ya untuk di sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita tulis nih. Di sini yang searah dengan sumbu Y itu ada W, terus ada N dan gaya 4/5 F. Arahnya beda-beda ya. Yang ke atas cuman N aja. Berarti N itu nanti minus W minus
4/5F sama dengan 0 ya. Yang ke atas saya bikin plus, yang ke bawah saya bikin minus. Sekarang tinggal pindah ruas saja, N sama dengan W plus 4/5F. N sama dengan W itu kan M kali G ya, 2 kali 10. 2 kali 10 plus 4/5 kali F-nya 10. Ini coret, ini 2 ya. Sehingga nanti akan didapat N-nya sama dengan 2 kali 10, 20, plus 4 kali 2, 8. Sehingga N-nya adalah 28 Newton. Oke, kita udah dapat nih N-nya. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya. Karena opsinya yang dari normalnya 28 cuma ada 1. Terus perlu kita hitung nggak nih A-nya? Tetap kita hitung aja ya. Karena kita masih belajar, ini buat memastikan aja. Oke, nah untuk yang A, kita pakai sigma fx sama dengan M kali A. Kenapa pakai sigma fx sama dengan MA? Karena ini kan bendanya pasti bergeraknya ke arah kanan atau kiri ya. Nah, tadi awalnya ada V0 itu min 2 meter per sekon. Itu kan berarti dia gerak ke arah kiri. Berarti kan searah dengan sumbu X. Terus di sini ada gaya ke arah kanan, 3/5F. Hanya saja di sini V0-nya nggak kepake ya, karena dia adalah kecepatan awalnya aja. Jadi bukan gaya ya. Sehingga kita hanya menggunakan ini aja ya, 3/5F. Oke, jadi ini 3/5F sama dengan M kali A. 3/5 kali F-nya tadi 10 sama dengan M-nya itu 2 kali A. Ini kita coret lagi. Ini 2 ya. Terus ini juga bisa kita coret ya. Ini dengan ini. Sehingga nilai A-nya akan sama dengan 3. Sehingga nilai E-nya akan sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, ternyata sama ya, cocok nih. N-nya 28 Newton, A-nya 3 meter per sekon kuadrat. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. 28 dan 3. Urut ya, ini berturut-turut, jadi 28 itu gaya normalnya, kemudian percepatannya adalah yang 3. Oke, masih cukup mudah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini masih lanjutannya ya. Jadi, keterangan dan gayanya itu masih sama kayak soal yang sebelumnya. Jadi ini soal yang berurutan. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami 2 gaya konstan seperti ditunjukkan gambar dengan F sama dengan 10 Newton. Sama kayak tadi ya. Terus kecepatan pada saat T sama dengan 0 sekon adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Nah, yang bedanya di pertanyaannya nih. Perpindahan balok selama T detik pertama adalah, kalau dilihat dari opsinya, berarti ini kita harus bikin persamaan ya. Oke, ini berarti nggak perlu kita hapus ya. Kita taruh aja di atas ini. Di sini kita tahu percepatannya ya. A-nya kan tadi dapat 3 meter per sekon kuadrat. Oke. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Karena kita mau nyari rumus perpindahan ya, maka kita harus mengintegralkan ya. Nah, kalau kayak gini, boleh kalian integralin satu-satu. Kita cari dulu V-nya. Jadi V sama dengan integral A dt. Langsung aja dimasukin, A-nya 3
berarti integral 3 dt, maka akan sama dengan V sama dengan 3 T plus konstanta ya. Nah, karena di sini ada V0, maka yang berperan sebagai konstanta di sini adalah V0-nya. Berarti gini ya. V sama dengan, atau VT boleh. VT sama dengan 3T plus V0. Maka VT akan sama dengan 3T min 2. Nah, baru nih, selanjutnya kita cari rumus perpindahannya. Dengan rumus yang sama ya, masih kita integralin juga. Jadi X, atau kalian mau pakai S juga boleh. Jadi X integral V dt sama dengan integral V-nya adalah 3T min 2. 3T minus 2 dt. 3T berarti T kuadrat dulu, terus 3 ya. Taruh di depannya. Karena pangkatnya 2, berarti di sini dikasih per 2 ya. 3 per 2 kali T kuadrat. Dikurangi 2 T. Karena di sini pangkatnya 1, berarti kan di sini dibagi 1. Tapi nggak usah kita tulis. Karena bilangan berapapun dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri. Berarti 3 per 2 T kuadrat min 2T. Boleh di sini mau kalian tambah plus C juga boleh. Yang mana nanti C ini akan merujuk pada X0 ya. X0. Tapi karena di sini nggak ada titik awalnya ya. Jadi bisa dianggap X0-nya adalah 0. Sehingga oke, saya taruh sini aja. XT nanti akan sama dengan 3 per 2, berarti kan 1,5. T kuadrat minus 2T. Ini 0 ya. Oke, berarti cukup 1,5 T kuadrat minus 2T. Tapi kalau di opsi tadi kayak gini ya. XT akan sama dengan minus 2T plus 1,5 T kuadrat. Cuma dibalik aja. Oke, jadi nomor 24 ini jawabannya adalah yang D. Minus 2T plus 1,5 T kuadrat. Satunya meter ya. Untuk soal yang nomor 24 ini tergolong bisa saya masukin ke soal yang sedang ya. Karena sebenarnya kita untuk menjawab nomor 24 ini butuh nilai dari percepatan yang mana kita dapetin pada nomor sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini termasuk soal yang sedang karena selain itu juga perlu mengintegralkan 2 kali. Dan juga ada analisa di sini nih. Kita perlu nilai dari V0-nya. Di sini harus teliti ya, biar nggak terkecoh. Oke, sip. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Ini soal dari SBMPTN tahun 2017, kode 168 nomor 17. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam. Ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Cos theta sama dengan 3 per 5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Dan besar percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah, ya berarti 2 yang dicari ya. Percepatan lemari besi yaitu A, dan gaya yang menarik lemari besi berarti F. Oke, ini soalnya cukup panjang ya, karena cukup banyak nih keterangan-keterangannya. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja kita gambar dulu kayak biasanya.
Oke, ini lemarinya, yang bawah tadi lantai ya. Terus di sini ada F yang membentuk sudut theta. F-nya di sini, ini theta. Kalau F-nya ke arah sana, maka yang ke arah mendatar ini adalah F cos theta. Lebih tepatnya adalah yang berdampingan ya, yang sampingnya. Sehingga yang ke arah sana ya, yang ke atas atau yang seberangnya itu adalah F sin theta. Terus ada apa lagi di sini? Kita punya gaya berat ya, W. Terus ada gaya normal ke arah atas. Terus ada juga, ingat, gaya gesek, F kinetis ya. Udah jelas tadi di soalnya disebutkan gaya geseknya adalah yang kinetis. Oke, sekarang keterangan-keterangan yang ada di soal kita tulis aja. Mu S ini nggak kepakai ya, tapi bolehlah kita tulis 0,5. Mu K-nya 0,4. Terus FK sebagai gesek kinetisnya adalah 72 Newton. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari ya. Langsung kita cari aja. Untuk F kinetis itu kan berarti mu kinetis dikalikan dengan gaya normalnya. Ini 72, terus mu kinetisnya adalah 0,4. Dikali dengan gaya normalnya, sehingga gaya normalnya adalah 72 per 0,4. Hasilnya 180 Newton. Oke, kita udah dapat nilai dari gaya normal. Selanjutnya kita bisa cari nilai dari F-nya ini berapa. Caranya adalah kita bisa pakai sigma Fy sama dengan 0. Tulis aja komposisi gaya yang berada pada sumbu Y. Ada gaya normal ke atas, kemudian F sin theta ke atas, W-nya ke bawah. Berarti W nanti akan sama dengan N plus F sin theta. Oke, nah ini W-nya bisa kita kurangi dengan N. Hanya saya pindah ke sini ya. Jadi di sini tinggal F sin theta. W-nya adalah 300. Sudah diketahui di soal. Kemudian gaya normalnya adalah 180. Sama dengan F sin theta. Nah, sin theta gimana? Tadi di soal sempat kita ketahui ya, nilai dari cos theta itu adalah 3/5. Nah, sin theta-nya berapa? Oke, kalau mungkin ada yang belum tahu cara cepatnya ya, saya kasih tahu dulu konsepnya gimana. Jadi, bikin aja segitiga siku-siku. Kemudian taruh theta di salah satu sudut yang bukan siku-siku. Nah, karena di sini yang diketahui adalah cos. Cos itu kan berarti samping bagi miring. Yang samping berarti yang sini ya. Ini 3 dibagi yang miring. Yang miring yang ini berarti 5. Kalau di trigonometri ada 3 terus miringnya 5. Berarti yang sini adalah 4. Ini abaikan aja ya panjang pendeknya. Kita cuman kasih tahu konsepnya aja. Nah, terus kalau sin theta berarti gimana? Dari sini, maka sin theta adalah sin itu depan dibagi dengan miring. Depannya theta ini adalah yang 4. Yang miring tadi yang ini, berarti 5. Sehingga sin theta adalah 4/5. Berarti di sini 300 min 180, sini 120. Ini F, sin theta tadi adalah 4/5.
Berarti F-nya nanti akan sama dengan 120 dibagi 4/5. Boleh kalian balik. 150 dikali 5/4 ya. Dikali terus pecahnya dibalik. Sehingga ini nanti 1, yang ini 30 ya. 30 kali 5 adalah 150 Newton. Oke, kita dapat nilai F-nya 150 Newton. Kita lanjut untuk mencari nilai dari A. Karena lemari ini akan bergeser ke arah kanan atau kiri ya. Berarti searah sumbu X itu nanti akan ada sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Nah, terus ada gaya apa aja nih di sumbu X? Jadi ada F cos theta sama Fk. F gesek ya. Karena arahnya berlawanan sehingga di sini F cos theta dikurangi dengan Fk sama dengan M dikalikan A. Dari sini sebenarnya udah jelas ya untuk nilai plus sama minusnya di sini. Ini nggak boleh kebalik. Kenapa harus seperti ini? Di sini udah ada F kinetis. F kinetis itu adalah gaya gesek kinetis, arahnya ke arah kiri. Sehingga pasti bendanya itu akan bergerak ke arah kanan. Berarti di sini Fk-nya adalah minus, F cos theta-nya adalah plus. Oke, kita udah tahu nilai F-nya tadi 150 Newton. Berarti di sini 150 dikali cos theta-nya adalah 3/5 dikurangin Fk-nya tadi di sini 72 Newton ya. Sama dengan masanya berarti kan 30 ya, 300/10, berarti di sini 30 dikalikan A. Oke, ini bisa kita coret. Sisanya adalah 30 ya. Berarti 30 kali 3, 90. Min 72 sama dengan 30 A. 90 min 72 adalah 18 sama dengan 30 A. Berarti A sama dengan 18/30 meter per sekon kuadrat. Oke, udah ketemu semua ya. Sehingga kalau kita lihat dari opsinya, maka jawaban yang benar adalah yang B ya. 18/30 meter per sekon kuadrat dan 150 Newton. Untuk kategori soalnya sendiri, sebenarnya ini termasuk soal yang mudah ya. Yang penting tahu step by stepnya. Oke, karena di situ udah ada semua ya. Udah cukup banyak yang diketahui di soalnya. Hanya tinggal mencari F dan A. Jadi yang penting ingat kalau di soal-soal tentang hukum Newton atau gerak ini ya, yang ada gayanya, maka harus digambar dulu garis-garis gayanya. Karena takutnya nanti ada yang tertinggal sehingga akan mempengaruhi perhitungan dari jawabannya tadi ya. Untuk nyari jawabannya biar nggak keliru. Oke, mungkin itu dulu aja. Silakan kalian like atau komen. Jika ada yang mau ditanyain, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau kalau mungkin ada request soal yang mau dikerjain, boleh kalian DM aja by Twitter. Jangan lupa buat subscribe dan sebarkan ke teman-teman kalian biar bisa belajar bareng, terutama buat teman-teman yang akan ikut UTBK. Okay, thanks for watching and see you in the next video.